Di tempat kalian muncul apa? Cukup Udah ada muncul, soal Mister. barisan aritmatika adalah 45 dan bedanya -3 Oh suku ya, plus 10 bentuk barisan. berarti sama ya, yang di tempatnya Mr. Leo dan kalian sama ini. Ini soalnya. Penyendat tadi. Sudah, Pak. Sudah nemu berapa, Michael? 18. 18. Yang lain? Mateo? Loh, burung ngitung. Ayo coba semua ngitung ya. Jangan ada yang berdiam diri nih. Kita tas masing-masing. Pokoknya siapkan kertas. Kita coba satu-satu. Ya, sambil jalan ini biar ini panjang ini perjalanan kita. Langsung kita bahas apakah benar 18. Ini tadi yang punya Michael. Yang lain ikuti ya. Nah, ini U1-nya 45. Saya juga 18, Mas. 3, oke. Ditanya U10 ya. Nah, caranya pakai rumus aritmatika. UN sama dengan U1 tambah N-1B. Lalu U10-nya, U1-nya ganti 45 plus 10 min 1 kali min 3. B-nya min 3 ya. Lanjut dihitung 45 dikali 9 kali min 3. 45 kurangi 27, jawabannya 18. Oke, jangan lupa menulis yang bagian ini. Ya, jadi jawabannya 18. Betul. Yang kedua. Pak, bentar, Pak. Dia bentar. Itu 45 min 27-nya kok ditulis 2 kali, Pak? Satu kali aja, ini kedobelan, sorry ya. Jadinya perlu ditulis. Nggak usah, sekali aja. Ini kedobelan. Jadinya ini untuk mempercepat nggak usah dulu. Tapi nanti saat kalian benar-benar kerja di PTS. Di PTS itu tulis saja. Tapi karena kita ini sekarang pembahasan tapi agak cepat ya. Jadi yang penting kalian paham langkah-langkahnya, hasilnya ini. Saya next ya. Ini waktu kita, saya takutnya nggak cukup karena panjangnya. Cukup banyak, sampai 19. Lanjut. Ini kita memiliki pita dan akan dipotong menjadi 3 bagian sama panjang. Kemudian setiap bagian dipotong menjadi 3 bagian sama panjang. Dan seterusnya. Banyak potongan pita pada potongan kelima. Silakan. 243. Cepat sekali. Ngitungmu gimana, Nak? Marvel ya ini, bener gak? Yang jawab siapa? Yang lain dihitung dulu ya. Hebat ya, tadi tahu-tahu langsung bisa tahu jawabannya. Marvel siapa yang jawab tadi? Iya, Pak. Yang lain tetap jalan mengerjakan. Saya mau tanya Marvel, gimana langkahmu Marvel? Ya, 3 dipangkat 5. 3 pangkat 5. Bukan caranya kan dikali 3 kali 3 terus Mister Setahuku. Ya memang. Ya berarti kan 3 pangkat 5 no? Pakai cara ya gitu bisa. Itu pakai cara cepetnya ya. Boleh kok, benar juga. Logikanya juga benar. Kalau misalkan kalian nulis gini misalnya ya, hanya potongannya berapa? Misalnya U1-nya kan 1. Berikutnya kan 3 loh. Karena kali 3. Potongan pertama ini. Yang 3 ini potongan pertama. Potongan kedua kalikan 3 lagi 9. Potongan yang ketiga kalikan 3 lagi 27. Potongan yang keempat kalikan lagi 3 81. Potongan yang terakhir yang kelima yang dimintakan kelima berarti yang 204. Ini ya boleh. Ini ya boleh ya. Tapi silakan
pakai, kalau cara sih bebas, yang penting benar hasilnya. Bentar. Ini langkah yang sesuai prosedurnya ya, pakai rumusnya geometri. Paling enggak kalian tahu lah, enggak harus cara ini sih. Nah, U1-nya itu 1, rasionya 3. Lalu ditanya potongan kelima, artinya apa? Ya suku ke-6 malah. Kok bisa suku ke-6? Ya urutannya jadi yang ke-6, karena tadi saya beritahukan potongan yang pertama itu langsung yang 3. Itu potongan yang kedua itu yang hasilnya 9. Nah, potongan yang kelima yaitu urutan yang ke-6 kalau dalam barisan geometri. Jadi kayak gini. Kan sama dengan U1 kali R pangkat M1. Lalu U1-nya diganti 1 ke pangkat 6. Pak ini agak ruwet, ya udahlah nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Yang penting ngerti ya tadi. Yang penting ini juga ngerti gitu juga. Kalian harus tahu cara ini. Hasilnya kayak gini. Ini pakai rumus kalau yang ini. Paham ya? Semua paham ya? Paham. Jadi banyak potongan pita pada potongan. Ini kan kalau nggak paham bingung. Banyak potongan pitanya itu ada berapa pada saat kelimanya itu memotong yang kelima itu maksudnya. Oke, saya next ya. Lanjut. Soal berikutnya. Ini mudah ini. Kayak gini, ditanya ini. Kalau ngerti soal tadi, pasti ngerti soal ini. Ken Justin, bisa? Bentar Pak, masih ngitung. Nah, hitungan saya. Hasilnya 1 kayaknya. 1, pintar. Siapa ini tadi yang jawab 1? Darren. Darren. Gimana caramu, Darren? Aku pakai rumus. Ya, betul. Gunakan rumus ya. Sebenarnya nggak harus rumus sih. Misalnya gini. Kalau ini kebalikannya. Setelah 243, suku keduanya berapa? Kan dikalikan sepertiga ya. Bagi 3 lah gampangnya. Berapa? 1. 81. Nah, itu bagi 3 lagi. 9 gitu ya. 27. 27 sih, sorry. 931. Jadi 9 bagi 3 lagi. 3 bagi 3 lagi 1. Nah, ini kan sudah urutan ke-6. Yang ini loh maksudnya. Yang 1 ini kan kalau kita urutkan dari sini kan dia posisinya O suku ke-6. Ya. Kalau 27 ini 81 ini suku kedua. Terus yang 27 ini suku ketiga. Yang 9 itu suku ke-4. Kalau mau urut kayak gitu. Suku kelimanya yang 3. Nah, kalau pakai rumus seperti ini. UN sama dengan U1 kali R pangkat N1. U6 sama dengan U1-nya diganti 243. R-nya 1/3 ini. 1/3 pangkat 6 kurangi 1. Setelah itu 6 kurangi 1 kan 5 ya. 1/3 pangkat 5 adalah 1/243. Tinggal dicoret. 243 bagi 43, 1. Jadi jawabannya adalah 1. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Oke, next ya. Justin, can Justin? Bisa? Jawabanmu juga 1? Iya. Oke, next.
Oh, ini sebelum saya masuk. Nah, ini mengingat lagi masa lalu. Jika diketahui titik A 4,3 dan B min 2,5, maka titik tengah. Masih ingat rumus titik tengah? Cari titik tengah di mana? Masih X1 plus X2 dibagi 2, terus koma Y1 plus Y2 dibagi 2. Oke, silakan dijawab. Eh, 1,8. Ya, ini jawabannya Sevanya ya? Sevanya yang jawab ya? Michael, Pak. Oh, Michael. Sorry. Suaranya kayak apa? Bentar. Victoria, sudah nak? Belum, Pak. Sorry, Pak, salah baca. Aku 1,4. 1,4. Iya, 1,4. Matthew? Matthew Adriel, jawaban berapa nak? 1,4. Oke, sip. Yang lain sama ya? Nicole, jawabanmu gimana? 1,4, Pak. Terpinter 8 ini. Oke, kita buktikan ya. Pakai rumus yang tadi sama sih. Bentar. Kalau ini agak beda dikit langkahnya ya, tapi maksudnya sama. Tanya titik tengah. Nah, ini nyarinya satu-satu. X-nya kan X plus 1 plus 2 per 2 ya. Ini rumusnya. 4. Ini X1 tambah X2. 4 tambah min 2. 2 per 2. Gitu ya. 1. X-nya 1. B-nya dicari. Pakai Y1 plus Y2. Namanya 3 plus 5 per 2. 8 bagi 2. Michael tadi 8 ya. Belum mau bagi 2, Nana. Atau gimana, Michael? Salah Ya, baca? sudah saya bagi 2, cuman tadi salah baca. Ini 4 ya. Setelah itu jangan lupa ditulis kalau titik itu harus gabung. Kalau yang ini, kalian sudah saya ajari langsung di dalam kurung gini ya. Kalau ini pakai langkah X-nya cari dulu, ini cari dulu, baru hasil akhirnya ini 1,4. Jocelyn, CO, jawabanmu gimana? Sama? Nah, Ya. Langkahnya nggak persis, Kak, apa ini ya. Kita next ke soal kelima. Nah, kalau tadi titik tengah, sekarang ditanya jarak. Masih ingat nggak rumus jarak? Abigail, ingat nggak rumus jarak? Enggak, Pak. Enggak, saya tanya lagi lainnya. Adeline, rumus jarak masih ingat? Ini udah lama memang. Adeline, jawaban kalau belum lupa ya lupa, kalau masih ingat, jawab ingat. Lupa. Jevanya? Lupa atau ingat? Sebentar. Masih ingat? Michael biasanya ingat. Michael, jawabanmu jarak rumus. Oke, Pitagoras. Betul, pakai Pitagoras. Wes ginilah, tak bantu ya. Ini kan yang diketahui titik P-nya min 3,1, Q-nya 3,1. 10, Pak, jaraknya. Ya, bentar. Tanya jarak, pakai ini. Yang lupa-lupa silakan pakai rumus ini. Ini benar rumus Pitagoras ini. X2 min X1 pangkat 2 plus Y2 min Y1 pangkat 2. Tinggal dimasukkan aja. Pastikan kalian jawab ya. Bener gak jawabannya Michael 10 tadi? bener, Pak.
Benar? Oke. Kimiko, udah selesai belum? Masih ngitung, Pak. Hitung, oke. Saya tunggu. Agak cepat dikit ya. Dikit aja. Cepatannya agak dipercepat. Karena kita latihan ini cukup panjang. Nggak pendek. Victoria, nggak ketinggalan ya? Enggak, Pak. Oke. Ken Justin, gimana jawabanmu sama 10? Punya Michael 10 katanya tadi. Ya, sudah. Benar ya? Nah, kita masukkan aja. X2-nya ini, X2-nya yang 3, yang ini. X1-nya berarti yang P ya. Yang 3, berarti 3 dikurangi 3 pangkat 2 plus Y2-nya pakai yang Q. Y1-nya yang P. Jadi 9 kurangi 1 pangkat 2. Nah, ini hati-hati di sini. 3 dikurangi min 3 itu kan 6. 6 pangkat 2 nanti 36, yang ini 9 kurangi 1 8, 8 pangkat 2 64, kalau dijumlah 36 tambah 64 100. Berarti akar 100 itu 10. Betul ya? Nah, jangan lupa nulisnya. Jadi kalau misalkan pakai urean, kalian harus ngerjakannya sampai lengkap begini. Kalau urean ya. Terus kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang masuk relasi fungsi. Kita sudah jalan bab ketiga. Suatu fungsi G dinyatakan oleh Gx sama dengan 5x min 2. 13. 13. Pintar. 11. 13 ya. Dilihat Iya, Ustaz. ya, ngerti ya? Bayangan dari 3 berarti apanya? Yang 3 ini apanya sih? X-nya. Itu X-nya atau domainnya ya. X-nya ganti aja 3. Berarti 5 kali 3 min 2. 15 kurangi 2 ya. Itu toh sudah. Kalau pilihan ganda sudah nggak usah ngitung, sekalian cukup masukkan ini 3 ketemu kan. Kalau pilihan ganda, tapi kalau urean jawabnya ya lengkap. Ini ditanya G3. Tulis lagi cara jawabnya Gx sama dengan 5x min 2. Nah, X-nya ganti 3, 5 kali 3 min 2. G3 sama dengan 15 kurangi 2, G3-nya 13. Jadi bayangan G3 itu bayangannya hasilnya ini. Itu ya, bayangan tuh nih range, bisa dikatakan range, bisa dikatakan nilai fungsi. Itu namanya bayangan. Bisa juga dikatakan peta. Jadi ingat ya rumusnya. Bayangan itu nama lainnya, nama lain itu ibaratnya sinonim. Saya beri tambahan supaya kalian nggak lupa. Bayangan itu bisa disebut dengan peta. Bisa juga disebut range. Bisa juga disebut nilai fungsi. Ini catatannya ya, supaya kalian nggak lupa. Kalau muncul kata-kata peta itu apa, bingung. Range itu apa, bingung lagi. Nah, nilai fungsi kan lebih terkenal ya. Nilai fungsi itu kayaknya kalian sudah paham. Nggak terlalu asing, tapi kalau ada kata-kata peta, range, mau bayangan, ya ini lupa, kadang-kadang lupa. Ini maksudnya apa ya, nilai fungsi itu. Oke ya, saya hapus, lanjut lagi ke soal berikutnya, slide ke-8. Perhatikan tabel berikut. Lihat, ini tabel apa ini? Ada nilai X ke kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai Fx itu nilai fungsinya untuk X. Itu sudah ada hasilnya, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Suruh ngapain?
Tabel di atas menunjukkan 2x plus 1. 2x plus 1. Keren banget. Michael langsung jawab 2. Kamu langsung nemu A-nya 2, B-nya 1 gitu ya? Oh enggak, maksudnya ya kayak 1/3 itu kan udah pasti dikali 2 plus 1, jadi seterusnya kan juga. Oh gitu. Maksudmu mau kalikan 2 dulu, tambah 1. Kalikan 2 dulu, tambah 1. Iya, Dulu, tambah 1. Oh gitu ya. Ya boleh, boleh. Itu cara cepatnya ya. Kalian berarti langsung bisa jawab. Ini kalau misalkan dari hasilnya itu selisihnya 2 terus ya. Ya kan? Nah, maka bisa kita buat fx karena selisihnya 2, bisa tulis saja 2x. Ya. Terus plus satunya dari mana? Ini coba dulu, bener gak kita buktikan? Ini kan caranya boleh. Kayak punya Michael tadi caranya membuktikan. Bener gak kalau F1 itu hasilnya 3? Ini bukti. Buktikan juga F1 itu berarti 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Bener ya? Coba kita pakai yang F berapa ini? Jangan F1. F pakai F5 misalnya. F5. Kita buktikan, bener gak? 2 kali X-nya diganti 5 ya. Tambah 1. Jadi hasilnya 10 plus 1. Itu 11. Nah, kalau sudah benar berarti ini cocok semua. Kalau mau dimasukkan satu-satu pasti cocok. Ya sudah. Kesimpulannya bentuk fungsinya fx sama dengan 2x plus 1. Nah, ini jawabannya. Paham nggak ya kira-kira ini? Paham, Mister. Paham ya? Langsung tahu ya, 2x plus 1. Keren. Ya. Sip. Ada pertanyaan? jelas. Sudah jelas. Saya hapus dulu. Sama ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang ini masih fungsi lagi. Ketahui sebuah fungsi Px sama dengan 3x plus 4. Jika nilai PA Hanya sama 2. hanya 2. Iya, 2. Pintar sekali. Langsung kelihatan angka 2 gitu ya. Juga Jawabannya kok bisa langsung nemu gimana? itu kan X-nya diganti A, jadi 3A plus 4 sama dengan 10. Terus 10-nya di minus 4, terus dibagi 3. Oh, gitu. Ya memang gitu sih langkahnya. A-nya itu kan diganti, X-nya diganti A. Gitu ya. Ini PX sama dengan 3X plus 4. Nah, nulisnya gini, X-nya diganti A ya, PA sama dengan 3. A sama dengan 2. Nah, PA-nya itu yang diganti 10. Bukan A-nya yang 10 ya, tapi PA-nya. Hasilnya itu loh yang 10. Nah, kayak gini.
Ngerti ya maksudnya? Jangan keliru, nanti A-nya yang diganti 10. Salah. Yang benar ini, PA diganti 10. Karena range-nya, nilai fungsinya 10. Ketemulah A. Benar jawabannya Michael. 6 bagi 3 hanya 2. Ya, jadi nilai A-nya yang memenuhi adalah 2. Paham nggak ini? Sampai sini? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan. Yang ini, masih fungsi lagi. F(x) sama dengan x kuadrat min x min 2, maka nilai f n min 1 adalah N kuadrat plus N min 2. N min 2. Wah, jago-jago ini. Yang lain ketinggalan nggak ya? Coba dihitung dulu. Krisanta ngikuti? Nggak bingung, nak? Putih, Pak. Nah, jawabanmu berapa? Apa udah sampai hasil akhir atau belum? Masih ngitung? Belum. Apa ya? Bantu ini. N pangkat 2 kurangin N kurangin 5. Nah, gini dulu ya. Paling nggak sudah sampai kalian bisa ganti kayak gini. Fn plus 1 sama dengan N plus 1 pangkat 2 dikurangi. N pangkat 2 kurangin N. Kurung ya. Kalau nggak kalian kurung, bisa salah. Hati-hati. Mengerjakan aljabar itu harus ekstra hati-hati. Nah, penjabarannya ini N plus 1 pangkat 2 itu dijabarkan jadi apa? N N pangkat kuadrat 2 plus tambah 2N plus 1. pangkat 2. N kuadrat plus 2N plus 1. Yang N plus 1 kuadrat loh ya. Jadi kayak gini. Yang ini beri warna biru ya. Yang ini N plus 1 kuadrat itu hasilnya ini. Ini penjabarannya yang benar gini. Bingung nggak ini jabarkan gini? Ini balik lagi kelas 7 ini. Enggak. Ya, yang ini kan min N, jadi min 1, min 2. Terus lanjutnya apa nah ini? Dikurangi yang sama. Ya, suku yang sejenis. Mana yang suku yang sejenis? 2N sama N sama N. Sama N ya. Itu ketemu N nanti. Nah, 2N dikurangi N. 1 kurangi 1 habis ya, tinggal min 2. Ya ini. Betul jawabannya tadi. N kuadrat plus N min 2. Jadi nilai Fn min 1, Fn plus 1 adalah N kuadrat plus N min 2. Ken Justin nggak bingung? Nggak? Sudah 1 jam. Masih separuh perjalanan kita. Lanjut ya. Masih fungsi lagi. Coba kerjakan ini. Saya tunggu jawabannya. 18. Wanter ya. 18. Ya, 18. Saya tanya yang ketinggalan di siapa ini. Brian. Jawaban berapa, Brian? Ya, Mister. Belum ya? Aku lagi nulis. Aku baru nulis cara, Mister. Gak apa-apa. Tapi ngerti loh langkahnya. Ngerti, Mister. Aku lagi nulis cara. Akan jawab dulu.
Saya tunggu jawabannya. Yang sudah jawab duluan, tunggu temannya ya, sabar, kita harus nunggu teman juga. Delapan belas, Pak. Nah, ya, siapa yang nyusul lagi? Mungkin nemu jawaban lain misalnya. CO sudah? 18, Pak. Ya sudah ya, saya langsung bahas saja langsung ya. Jawabannya memang 18 ya, Nana. Buktinya gimana? Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Untuk F-2, nilainya berapa? Ini min 2 pangkat 2 plus min 2, min 2. 4 dikurangi 2, kurangi 2. Hasilnya 0. Untuk yang F-2. Lalu yang F4 kita hitung 4 kuadrat plus 4 min 2. 4-nya 18. Tapi kan nggak berhenti sampai sini. F-2 tambah F-4. F4. F-2 tambah F4. Tinggal dijumlah 0 tambah 18. Di hasilnya 18. Oke, semua sudah sama? Mateo, kamu kok ditutup ini? Videomu nak? Mateo? Mateo kemana nih? Ngecas, Pak, saya. Hah? Videomu kenapa ini? Malah saya lihat orang minum ini. Ngapain ini? Dibuka ini. Lagi ngecas HP, Pak. Ya itu dibuka. Kamu tuh nggak boleh ini nutup ini selama pelajaran, nggak boleh off ya. Mateo, segera Saya Mateo. ngecas HP, Pak. Apa hubungannya ngecas HP ambek ini? Videomu lo bisa dinyalakan. Nah. Oke, next. Soal berikutnya. Nah, kita masuk bab terakhir. Persamaan garis. Masih ingat? Ini masuk bab terakhir ini, persamaan garis. Coba kalian hitung. Y sama dengan 2X plus 5. Wih, keren. Kamu pakai yang apa? Yang Y sama dengan MX plus C. Tuh, silakan. Ada yang mungkin pakai cara lain? Siapa tahu. Pakai caranya Indonesia punya itu. Ada yang mau. Memang saya sarankan kan kemarin pakai yang Y sama dengan MX plus C. Silvanya? Sudah? Selesai, Miss. Oke, lanjut lagi. Nggak terlalu susah kok. Kalau pakai Y sama dan MX plus C itu mudah sekali. Misalnya ditulis ya. Y sama dengan MX plus C. Y-nya 3. M-nya 2. X-nya ganti yang min 1 itu. Tinggal dari C. 3 sama dengan min 2 plus C. Ini kan? Berapa C-nya? 5. C-nya sama dengan 5. Setelah itu, ya sudah selesai kan? Jadi persamaannya, persamaan garisnya, udah jawab langsung aja nggak apa. Garisnya adalah Y sama dengan
M-nya 2 kan? X-nya tetap X, tinggal diganti C-nya. C-nya berapa namanya? 5 loh. Nah, jawabannya Michael tadi. Ini jawabannya ya. Y sama dengan 2X plus 5. Megan, jawabanmu sama? Sama, Pak. Caranya sama? Sama. CO? Sama. Oke, sip. Next ya. Gak terlalu susah ini. Nah, ini mouse-nya agak masalah. Saya lanjutkan ke berikutnya. Tentukan gradien garis berikut. Maksudnya apa ini? Ada berapa gradien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar ini. Tentukan gradien masing-masing. Francisca, yang P, gradiennya berapa? Dilihat dari gambar itu. Siska, tinggal lihat loh. Masih mau ngitung. Berapa? Kotak ini tinggal dihitung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanannya 6. Terus naiknya 1, 2, 3. Berarti MP berapa, nak? Gradien garis P? Yang P itu 3/5. Ya. Y-nya 3 ya, ini tegaknya 3, sampingnya 5. 5 atau 6? 6, 6, Pak. 6. 1, 2, 3, 4, 3/6. 3/6, 1/2. 6 yang benar. 6. Nah, pintar. Terima kasih diingatkan 1/2 yang betul ya. Lalu yang Q. N 3/7. Ini totalnya berapa ini? Ini 3 ya? Udah kotak. Kalau ini sampai sini? 7. 7 ya? Yes. Belok ya. Wah, jebang. Ini sahabat lurus saja. Ada 7 kotak ini anak-anak ya? 1, 2, 3, Iya, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Berarti M garis Q sama dengan Minus 7/3. 7/5 ya? 3. 1/3, sorry. Nah, ini nulisnya nggak boleh gini anak-anak. Nulisnya yang benar. Ya, M Q. Nah, Q-nya di bawah ya, nggak di sampingnya tadi. Terus 7-nya minus karena turun per 3. Terus yang R. M R. Gradien garis R maksudnya. Ini turun berapa ini? 4. 1, 2, 3, 4. Terus ke sampingnya? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti minus ya? Iya. Turun kan? Dia kan turun grafiknya. Berarti minus 4/6. turunnya berapa? 4. Sampingnya yang 6. 6.
Jadi nilainya min 4 per 6. Disederhanakan jadi min 2/3. Oke, sudah nemu. Kalau yang ini grafiknya juga turun, ini 6, ini 9. Berarti gradien garis ini, baca ini garisnya garis L, gitu ya. Berarti ML, M garis L, ini kan nggak ada namanya, saya beri nama lah, supaya tahu garis ini. Apa? Turunnya Min 2/3. awal berasal dari hitungan Per 9. per 9, baru disederhanakan jadi min 2/3. Lalu yang ini grafiknya naik. Saya misalkan K ya ini ya. Garis K. Berarti gradien K naiknya ini berapa nih dari min 3 ini ke sini kan, berarti 3 ya. 3, nyampingnya 4. 4, berarti 3/4. Udah gitu. Bingung kan? Bisa semua? Siska? Ngerti ya? Ya, Pak. Ngerti. Saya hapus dulu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kok muncul? Nah, sekarang ada titiknya agak ruwet, memiliki gradien min 1. Nilai A-nya berapa? Jadi kalian harus ingat rumus gradien. Ingat rumus gradien itu apa? Perubahan Y bagi perubahan X ya. Nih, Y2 min Y1 per X2 min Y1. Ini tolong diingat, jangan lupa untuk rumusnya gradien. A-nya min 4. Wow. Yang lain? Paling kenceng ini larinya ya, speednya tertinggi ini, Michael. Darren, dan modern. Masih itu. Oke, saya tunggu satu. Tenang. Ado, kamu diam ya, Do? Sen Ado. Sudah belum? Bingung nggak? Lumayan. Ketinggalan loh? Enggak. Nah, sudah sampai mana? Masih ngitung? Iya. Yang titik keduanya yang B ya, titik pertamanya yang A. Kalau perlu dibantu nulisnya, kalian tulis di soalnya itu kayak gini. Ini untuk membantu aja ya. Ini yang X1, berarti min 3A. Ini Y1, ini yang 5. Ini X2-nya. X2-nya ini yang A plus 1 ini. Semuanya ini. Y2-nya yang min 4. Ya kan? Saya A-nya 2, Pak. Siapa? Jawab siapa? Megan. Megan A-nya 2. Michael tadi berapa? Min 4. Beda. Angelin?
Berapa punyamu? Punyamu berapa? A-nya nemu berapa? Masih ngitung? Iya, udah bingung aku. Ngitung. Yang sudah nemu jawabannya? Mateo. Kamu tuh biasanya cepet loh, Mateo. Mateo. Oh, ketemunya Oh iya Pak, kayaknya aku salah ngitung. Teliti lagi. Marvel. Marvel gambarnya diam ini. Nge-freeze lah ini. Marvel. Apa ngomong sama Marvel? Jawabanmu berapa yang A? Nilai A-nya? Halo? Ya, sudah. Masuk. Belum ketemu, Pak. Loh, belum ketemu. Kamu sampai mana ngitungnya? Coba ini ya, Di saya lanjutkan ya. Ini coba saya lanjutkan pembahasannya. Sudah sampai sini? Kenapa? Sudah sampai sini? Ininya udah benar? Y2 min Y1-nya ini min 4 dikurangi 5. Ya. Terus X2 min X1-nya, X2-nya ini kan A plus 1, dikurung ya. Saya ingatkan lagi, dikurung. Kalau nggak dikurung bisa salah hitung. Nicholas, kamu udah nemu? Belum, Pak. Sampai mana? Ini sudah? Udah nemu sampai M-nya. Tapi gak ngerti cara ngubah ke A. M-nya itu sudah jelas ini min 1. Kita tuh nyari A. Nah, ini ya berarti kalau kayak gini kan sudah berhasil mengganti-ganti ya. X-nya, X2-nya diganti, X1 ganti, Y2-nya sudah diganti, Y1 sudah diganti, M-nya sudah diganti. Tadi aku salah Pak, 5. Sekarang apa? 2 jawabannya. Nah, lanjut. Ya, jawabannya 2. 2 yang benar. Iya, Ya, 2. kelihatan 3A-nya. A-nya nggak ada tulis tadi. Ini ya, min 4 kurangi 5, ini min 9, min 1, biarkan aja diam dulu di sini. Terus A dikurangi min 3A, berarti kan plus ya. Jadilah plus 3A ya. Yang plus 1 tetap di tengah. Lalu min 9 per, nah ini yang bisa dijumlah, penyebutnya ini A plus 3A. 4A plus 1. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Lalu dikali silang. Ada sih cara lain. Kalau kalian mau logika itu gini. Ini cara logika ya. Kira-kira jawabannya 4A plus 1 berapa? Kalau semua ini kalian bayangkan itu 4A plus 1 itu berapa? Min 9 bagi berapa hasilnya min 1 gitu? Min 9 dibagi 9. Nah, berarti kan ini 9. Ngerti nggak maksudnya? Iya. 4A plus 1 itu aslinya itu 9. Berarti 4A-nya berapa? 8. 4A berarti 4 kali 2. Berarti A-nya 8 bagi 4, 2. Nah, ini logika ya. Kalau nggak mau pakai logika ya pakai biasa aja. Yang ini. Tuh. Nah, kali silang. Kita 4A kalikan min 1 jadi min 4A, min 1 kali plus 1 hasilnya min 1. Lanjut, min 4A. Nah, ini min 1-nya geser ke kanan. Jadi min 9 plus 1, min 4A sama dengan 8. Oh, salah ini ya. Ini harusnya berapa ini? Pakai min 8. Nah, ini kurang min ya. Salah ini. Ya. Ini salah ya.
kurang maksudnya. Masalah jawabannya kayak gini, ini salah. Yang betul, tadi punyanya Megan berapa? 2 atau min 2? 2. 2 ya, betul memang yang betul 2 ya. Ini min 8 dibagi min 4, harusnya plus 2. Jadi A jawabannya yang betul 2. Jadi nilai A adalah 2. Nilai A yang memenuhi ya boleh, makin lengkap makin baik. Sudah jelas belum? Jelas. Nah, kita hapus dulu. Kita lanjutkan ke berikutnya. Perhatikan gambar. Nah, gambar apa ini? Ini persamaan garis ya. Ya, X-nya min 5,0, di sini memotong sumbu Y di 0,2. Maksudnya gitu. Setelah itu, persamaan garisnya gimana? Ayo, coba ya. Pertama cari M. Yang kedua, cari C. Waktu kita mepet anak-anak agak cepat. Y sama dengan 2/5X plus 4. 2/5X plus 4. Keren. Yang lain masih ngitung ya? M-nya berapa ya? 2/5 betul ya? Ya, betul. M-nya memang 2/5. M sama dengan, ini kan naik 2 ya. 2, yang ini 5. Berarti 2/5. Betul. Kalau sudah betul nyari 2/5, kita nyari salah satu titik. Kamu pilih titik mana ini? Titik yang ini atau titik yang ini? Yang ini 0,2, yang ini min 5,0. Pilih yang mana? Halo? Anak-anak, pilih yang mana? Tinggal milih loh. Yang di Y-nya 2 atau yang di X-nya min 5? Apa ya, Pak? Titiknya ini loh, kan milih salah satu. Yang di Pak, 2. aku kok C-nya 2. Titiknya 2 cukup. Makanya kalian coba pilih dulu ini. Pakai yang X-nya min 5 atau yang Y-nya 2. Yang Y-nya 2 berarti X-nya kan 0 ini. Titik ini loh maksudnya anak-anak. Ini titik ini adalah 0,2. Berarti Y-nya 2, X-nya 0. Itu maksudnya. Titiknya pakai 0,2 ya. Nah, kita buktikan jawabannya benar siapa. Tapi sama Megan ya yang jawab ya. Kenapa, Pak? Kamu nemu C-nya berapa? 2. Nah. Oke, coba ya kita praktekkan sesuai rumusnya. Y sama dengan, saya tulis biasa. Y sama dengan MX plus C. Y-nya ganti 2 loh. M-nya diganti 2/5. Ini karena nulisnya gini sementara ini dulu ya. X-nya kita ganti 0 ya. Aku C-nya ya juga 2, Mister. Ya harusnya sama. Mau pakai titik yang 0,2 maupun min 5,0 hasilnya tetap sama C-nya. Iya, aku udah coba dulunya hasilnya 2. C terus 2 sama dengan 2/5 kali 0 0. plus C. Ya sudah ketemu loh C-nya 2. Berarti salah punya Michael tadi ya. C-nya 2. Mau dibuktikan pakai yang ini.
pakai yang X-nya min 5, ya tetap sama. Kita praktekkan ya. Atau pilih yang ini. Pilih atau ya. Pilihannya atau. Min 5,0. Kita coba cari. Ini C-nya apa tetap 2 ya? Tapi kerjanya kalian cukup salah satu aja ya. Ini saya hanya memberi contoh. Y sama dengan ME plus C. Y-nya berapa? Y-nya di sini? 0. Berarti Y-nya? Y-nya 0. Sama dengan M-nya? 2/5. 2/5. 2/5. X-nya? Min 5. Ditambah C. Nah, 0 sama dengan 2/5 kali min 5 itu berapa? Nah? Min 2. Min 2 plus C. Berarti ketemu tuh C-nya. Min 2 tambah C sama dengan 0. Berarti C-nya? 2. Ini tetap 2. Mau kalian pilih titik yang ini, mau titik yang bawah maupun titik yang atas, hasil C-nya tetaplah 2. Sehingga jadi persamaan garisnya adalah yang betul Y sama dengan 2/5x plus 2. 2/5X ditambah 2. Oke, Michael? Ya, Michael. Michael, kamu tadi salah C-nya ya? Iya, tadi soalnya tak kira 2 sama min 5-nya itu koordinatnya jadi 1. Itu beda titik. Ini loh titiknya beda. Ini titiknya di sini sama di sini. Ya, kamu makainya X-nya min 5, Y-nya 2 gitu ya? Iya. Lalu min 5,2 itu posisinya di mana titiknya? Harusnya kan di sini. Inilah titik ini. Ya, di luar garis berarti. Ini adalah titik min 5,2. Nah, kamu kejebak di situ ya. Tahu maksudnya ya? Jadi ini titik yang min 5,2 itu posisi sini. Saya tarik garis ini min 5-nya ke atas. Nah, ini diluruskan kayak gini. Ini titik di luar garis ini. Kalau persamaan garis harus di dalam titik ini. Mau di sini ya boleh, tapi di ini kan kita nggak tahu berapa dengan yang ada ini. Ya, ngerti ya? Ken, Justin? Ngerti? Ngerti. Oke, saya lanjutkan. Soal berikutnya. Berikut adalah data tarif parkir mobil di mall. Mall oke, nggak tahu ya. Pokoknya ini di mall lah. Ninda parkir di mall 9 jam. Biaya yang dikeluarkan Ninda. Nih. Waktunya 1 jam, tarifnya 5.000. 3 jam, 9.000. 5 jam, 13.000. 27.000 nggak sih? 27.000. Gimana logikanya? Langsung tak tambah. Tambah berapa? Kamu tahu berapa? Kan 9 jam. Berarti kan 5 jam tambah 3 jam tambah 1 jam. Oh gitu. Tambah 3 jam ngitung bertambah ini. Gitu. Oh, itu kan katanya kan setiap 1 jam 5.000. Setiap Coba saya ulangi ya. Setiap 1 jam. 37.000, Pak. 27.000. Coba sih. Iya, 30. 27.000. Kalau 1 jam 27. ini kelipatannya 4.000 terus ya. Selisih 2 jam itu 4.000.
Berarti selisih 1 jamnya 2.000. Itu kan? Ini cepat ini. Tinggal tambah 4.000. 2 jam lagi tambah 4.000. 1.000. Iya, 21.000 yang benar. Ini ya, pangkanya cuma sesimpel ini. Oke, yang terakhir. Oh, sudah. Aku salah memahami soalnya rupanya. Salah memahami soalnya ini tadi yang terakhir ternyata. Akhirnya kita berhasil anak-anak. Tak kira itu kayak harga-harganya itu. Tak pikir harganya selalu tetap, jadi langsung nggak tambahin semua. Kalau misalkan ditanya 2 jamnya berapa? Kalau 2 jam dilihat dari sininya. 7.000. Lihat perbandingannya ini loh. Nah. Setiap nambah 2 jam itu nambahin 4.000. Berarti nambah 1 jam, ya separohnya ini kira-kira. Separohnya ya 2.000 misalnya. Logikanya kan gitu. Kalau ditanya 8 jam berarti ya 19.000. Tapi ada juga di aturan mall itu, nggak semua mall. Tapi rata-rata emang nggak di mall Surabaya, tapi di mall yang saya pernah tahu itu daerah Semarang. Itu per jamnya nambah kayak gitu. Tapi bukan plus 2 jam gini, plus 1 jam. Atau kalian nemui di parkiran kereta api yang di Surabaya semua. Parkir di kereta api itu 2 jam pertama sekian. Terus jam berikutnya plus nambah 1 jam nambah berapa. Begitu. Setiap 1 jamnya nambah sekian tinggal dikali lipatkan. Misalnya sampai sehari gitu, wah jatuhnya saya pernah 2 hari itu ketemunya berapa itu? 24 atau 28.000. Itu 1 hari nginep semalam toh. Oke, ngerti ya? Sampai sini ternyata kita berhasil menyelesaikan tugas kita hari ini sampai habis. Jadi biaya yang dikeluarkan hingga untuk parkir selama 9 jam 29